Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini teacher kembali akan memberikan pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dibagi atau dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, apa perbedaan keduanya? Mari kita lihat, kita simak materi selanjutnya. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam terbentuk secara alami. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik. Artinya, lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alam. Jadi, dua-duanya itu saling berpengaruh. Nah, di sini lihat contoh, ada gambar di alam tentang pertanian. Lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Wilayah Indonesia memiliki keberagaman lingkungan alam, antara lain berupa dataran rendah, dataran tinggi, pantai, sungai, dan laut. Lingkungan alam tersebut yang mempengaruhi kehidupan manusia. Wilayah Indonesia itu kondisinya setiap wilayah berbeda-beda ya. Nah, tadi sudah disebutkan ada dataran rendah, dataran tinggi, pantai, sungai, dan laut. Nah, secara tidak langsung bahwa kondisi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Contohnya misalkan pada kondisi wilayah dataran rendah, pasti kehidupannya itu lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan seperti contoh di pantai di sini, seperti kegiatan mencari ikan, kehidupannya itu ya, sebagai seorang nelayan. Nah, tidak mungkin di dataran rendah di daerah pantai penduduknya itu mempunyai kegiatan bertani. Jadi setiap kondisi alam yang berbeda, kehidupannya juga pasti akan berbeda. Yang selanjutnya kita lihat wilayah dataran tinggi. Begitupun dengan wilayah dataran tinggi, ya berpengaruh sekali pada kehidupan manusia dalam kegiatannya, dalam bercocok tanamnya, ya pasti akan berbeda dengan dataran rendah kegiatannya juga. Kalau misalkan di dataran tinggi pasti akan banyak kegiatannya dengan berkebun, ya disesuaikan dengan kondisi alam dan wilayah dan kondisi wilayahnya. Nah, selanjutnya sungai. Begitupun dengan sungai mempunyai pengaruh bagi kehidupan manusia. Kalian sudah tahu bahwa sungai merupakan atau mempunyai manfaat, salah satunya adalah sebagai untuk transportasi di air. Nah, yang selanjutnya adalah aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Masyarakat membuka lahan di hutan untuk lahan perkebunan dan ladang berpindah. Nah, di sini adalah manusianya yang mempengaruhi ke lingkungan alam. Banyak lahan yang
dirubah fungsi oleh manusia. Contohnya di sini adalah lahan hutan ya yang dibuka atau yang di pohonnya yang ditebang untuk lahan perkebunan ya. Jadi yang mempengaruhi lingkungan alam manusia ya. Jadi manusia yang membuat alam tersebut menjadi berubah ya. Jadi semua kegiatan yang merubah alam itu pasti mempunyai pengaruh negatif dan pengaruh positifnya. Masyarakat mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengolah sumber daya alam. Nah, banyak sekali ya hutan atau lahan pertanian ya yang dijadikan kawasan-kawasan industri. Banyak sekali di daerah, terutama daerah-daerah kota yang banyak pertanian, banyak sekali yang dirubahkan fungsinya. Yang pertaniannya tadinya sawahnya luas dibebaskan menjadi suatu kawasan industri ya untuk mengolah sumber daya alam. Dan sama dengan ini juga mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Masyarakat meratakan bukit untuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan sebagai sarana transportasi penghubung antar daerah. Nah, ini juga manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Jadi tadinya sebuah bukit lalu ya diratakan ya untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan semuanya ya, dengan membangun jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan sebagai sarana transportasi, di mana ini merupakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau untuk kehidupan manusia ya. Masyarakat mengubah lahan pertanian, daerah perbukitan, dan daerah resapan air atau rawa menjadi daerah pemukiman. Nah, semakin banyak penduduknya yang ada di muka bumi ini, maka manusia pasti akan membutuhkan tempat tinggal. Maka dari itu, tadinya lahan pertanian atau perbukitan yang tadinya digunakan untuk resapan air ya, sekarang sudah beralih fungsi digunakan menjadi tempat tinggal atau perumahan. Jadi semuanya itu pengaruh manusia mempengaruhi lingkungan alam, itu semuanya itu ada pengaruh negatifnya dan ada pengaruh positifnya ya. Tapi semua yang dilakukan oleh manusia ini adalah untuk kebutuhan manusia dalam melanjutkan kehidupan. Yang selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu, manusia disebut makhluk sosial. Setiap manusia membutuhkan untuk berinteraksi sosial dengan manusia lain. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berlangsung di dalam lingkungan sosial. Jadi yang maksud dengan interaksi sosial di sinilah bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Ya, makanya dari itu manusia disebut makhluk sosial karena membutuhkan orang lain. Nah, contoh di sini adalah interaksi antar individu. Jadi yang dimaksud dengan interaksi antar individu adalah perorangan ya, hubungan antara satu orang dengan satu orang ya. Interaksi bisa dengan dilakukan misalnya interaksi bercakap atau sedang mengobrol. Nah,
Yang selanjutnya interaksi individu dengan kelompok. Yang maksud di sini adalah jadi hubungan antara satu orang dengan kelompok. Contohnya di sini ketika sedang melaksanakan diskusi ya, satu orang menjelaskan, yang lainnya, teman lainnya misalkan mendengarkan. Atau seorang guru ketika berbicara di dalam kelas, yaitu disebut interaksi individu dengan kelompok. Nah, yang selanjutnya adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh di sini adalah interaksi antara satu banyak orang dengan satu banyak orang ya, kelompok dengan kelompok ya. Contoh di sini adalah ketika sedang melaksanakan olahraga, karena olahraga harus misalkan yang harus menggunakan dengan banyak orang satu tim. Contohnya di sini misalkan olahraga bola voli, itu antar kelompok dengan kelompok ya. Baik anak-anak, itu mungkin tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.